Perkenalkan, nama saya Meli Lambe dengan NIM 223611142 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Emilia David Kope dengan NIM 223611137. Kami dari kelas D1 ingin di sini kami akan membuat tutorial program sederhana yaitu kalkulator dengan perbandingan aritmatika, mengimplementasikan percabangan dan perulangan menggunakan bahasa C dan aplikasi Visual Studio Code. Baik, kita mulai dengan pembuatan file. Kita pilih file, new file, kemudian kita enter, lalu kita simpan dengan Ctrl S. Kita ganti namanya dengan program membuat kalkulator. Kemudian kita pilih bahasa C. Lalu kita save. Pertama, kita ketik include Studio H yang berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa program akan menggunakan fungsi-fungsi standar input-output dari pustaka standar C. Yang kedua, kita ketik perintah int main yang berfungsi untuk program-program dimulai dari sini. Kita masuk ke dalam deklarasi variabel. Yang pertama, char operator dan lanjut. Variabel untuk menyimpan operator matematika dan pilihan untuk melanjutkan atau tidak. Yang kedua, int bilangan 1 dan bilangan 2 dan hasil. Variabel untuk menyimpan dua bilangan dan hasil operasi. Kita masuk ke dalam implementasi. Do while, perulangan do while yang akan terus berjalan selama pengguna ingin melanjutkan perhitungan. Bagian dalam do while loop meminta pengguna untuk memasukkan operator bagian pertama dan bagian kedua. Ketik perintah print dalam kurung, masukkan operator tambah, kurang, kali, dan bagi yang berfungsi untuk menampilkan pesan ke layar, meminta pengguna untuk memasukkan operator matematika. Ketik scan dalam kurung %C dan operator yang berfungsi untuk membaca satu karakter dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel. Operator spasi sebelum %C digunakan untuk mengabaikan karakter new line. Ketik perintah print dalam kurung, masukkan bilangan (2) yang berfungsi untuk menampilkan pesan ke layar, meminta pengguna untuk memasukkan bilangan pertama. Ketik perintah scan dalam kurung %I bilangan 1 yang berfungsi untuk membaca sebuah bilangan bertipe integer dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan 1. Ketik perintah print dalam kurung, masukkan bilangan yang berfungsi untuk menampilkan pesan ke layar, meminta pengguna untuk memasukkan bilangan kedua. Ketik perintah scan dalam kurung %I dan bilangan kedua yang berfungsi membaca sebuah bilangan bertipe integer dan dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan kedua. Selanjutnya kita akan masuk dalam percabangan. Di sini kami menggunakan percabangan switch case. Jadi kita ketik switch spasi dalam kurung operator Jadi, struktur switch case digunakan untuk mengevaluasi nilai dari variabel operator. Program akan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai operator yang diberikan. Kita mulai di case yang pertama, yaitu case penjumlahan. Pertama kita ketik case titiknya penjumlahan titik 2.
kita enter. Jadi di bagian case penjumlahan ini, jika nilai operator adalah penjumlahan, program akan menjalankan blok kode di dalamnya. Bilangan pertama dan bilangan kedua akan dijumlahkan dan hasilnya ditampilkan menggunakan perintah print. Jadi sini kita ketik hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2 titik koma, lalu kita enter. Print yaitu untuk menampilkan hasil di layar nanti. Hasil titik 2 modulus i /n, yaitu untuk membuat baris baru, koma hasil titik koma, kemudian break titik koma. Jadi untuk pengurangan dan perkalian sama saja, jadi kita copy saja. Kita ganti operatornya masuk di sini pengurangan. Jadi untuk case pengurangan di sini, jika nilai operator adalah pengurangan, program akan menjalankan blok kode di dalamnya. Bilangan pertama dikurangkan dengan bilangan kedua dan hasilnya akan ditampilkan di layar menggunakan perintah print. Begitu juga dengan perkalian, kita copy saja, kita ganti operatornya masuk, yaitu perkalian dengan tanda bintang. Untuk perkalian jika operator adalah perkalian, program akan menjalankan blok kode di dalamnya. Jadi hasil sama dengan bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua akan tampil di layar dengan perintah print hasil yang akan bernilai integer. Untuk pembagian kita ketik case koma atas terus slash tanda pembagian, kemudian titik 2, enter. Jadi di pembagian ini kita akan melakukan salah satu eksekusi lagi, bahwa di bilangan kedua itu tidak boleh sama dengan 0, karena pembagian dengan 0 di sini akan tidak kami izinkan. Jadi kita boleh ketik masuk dengan perintah if dalam kurung bilangan 2 tidak sama dengan 0, ke kurung kurawal, kita enter. Kemudian kita tampilkan hasilnya di layar nanti. Hasil sama dengan bilangan 1 dibagi dengan bilangan 2 titik koma, terus kita tampilkan dengan perintah print dalam kurung hasil titik 2 sama dengan modulus integer
slash n. Sama dengan n, koma, hasil, titik koma, enter. Setelah perintah if, kita masuk di perintah else, kemudian tanda kurung kurawal, kita enter. Nah, kita tampilkan di layar bahwa pembagian dengan 0 itu tidak dibolehkan. Jadi kita pakai perintah print dalam kurung tanda ketik error titik 2 pembagian dengan 0 tidak diizinkan titik koma. Diizinkan ini kita kasih untuk baris barunya, kita beri titik lalu slash n. Lalu kita lalu di sini kita enter, kemudian kita ketik break. Lalu selanjutnya kita masuk di setelah bagian case default. Jadi default titik 2. Jadi default ini dijalankan jika nilai operator tidak cocok dengan nilai di setiap case. Berfungsi untuk penanganan kesalahan di situasi di mana operator dimasukkan tidak valid. Jadi default kita tampilkan di layar dengan print dalam kurung operator yang Anda masukkan tidak valid slash n. Lalu kita continue di sini jika operator yang dimasukkan tidak valid. Continue digunakan untuk melanjutkan ke literasi berikutnya dari loop the while. Setelah percobaan kita buat, kita akan melanjutkan perulangan. Di sini kita ketik while dalam kurung, kita ketik getchar dalam kurung tidak sama dengan n titik koma. Jadi getchar di sini berfungsi untuk membersihkan karakter nilai yang ada di dalam buffer. Selanjutnya kita enter, kita print. Jadi di sini kita akan menampilkan di layar bahwa apakah Anda ingin melanjutkan. Jadi jika pengguna ingin melanjutkan, nanti akan mengetik Y untuk ya dan N untuk tidak. Jadi kita ketik print dalam kurung tanda ketik apakah Anda ingin melanjutkan tanda tanya dalam kurung Y untuk ya Y untuk ya, koma N untuk tidak.
Y untuk tidak, kemudian titik 2, lalu titik koma, dan lalu scan dalam kurung titik tanda petik modulus C, operator atau teks lanjut dalam variabel tadi, lanjut lalu ada titik koma. Kemudian di bagian tanda kurung penutup dari do while ini kita ketik while dalam kurung lanjut sama dengan Y lanjut sama dengan Y. Jadi di sini melakukan perulangan do while berdasarkan lanjut. Jadi di sini pengguna dapat memasukkan atau mengetik nantinya setelah meminta apakah ingin melanjutkan, ketik ya, dan untuk tidak ketik N, koma. Lalu di bagian terakhir kita dapat menulis return 0 titik koma. Jadi untuk mengakhiri program dengan status keluar 0 menandakan bahwa program berjalan dengan sempurna. Baik, kita akan melakukan run. Setelah semua program telah selesai kita ketik, dan saatnya kita akan melakukan run atau pengujian apakah program kita berhasil atau tidak. Jadi di sini program kita sudah menyatakan sukses. Jadi mari kita uji. Silakan masukkan operator yang kalian inginkan. Misalnya contohnya di sini kita masukkan dulu penjumlahan. Kita enter. Lalu kita masukkan bilangan pertama misalnya 1. Kita masukkan lagi 2. Bilangan kedua yaitu 2. Dan akan menampilkan hasilnya yaitu 3. Kalau ingin melanjutkan pilih Y dan tidak pilih N. Ya, kita ketik Y. Kita enter. Ya, kita lanjut pada pengurangan. Kita enter. Kita masukkan bilangannya misalnya 4. Kita masukkan bilangan kedua 2. Jadi akan menampilkan juga hasilnya. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa lagi melanjutkan dengannya, dan N untuk tidak. Di sini kami sudah tidak lagi melanjutkan, jadi kami pilih ketik N. Jadi teman-teman, itulah tutorial dari kami bagaimana cara membuat program kalkulator sederhana menggunakan bahasa C dengan perbandingan aritmatika serta mengimplementasikan perulangan yaitu do while serta percabangan Syscase. Sekian dan terima kasih. Oke, salam.